Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hormon. Untuk pemenuhan tugas anatomi dan fisiologi manusia, saya, Hana Rizkyani Muksin, akan menjelaskan mengenai apa itu hormon dan kelenjar hipofisis posterior maupun anterior. Apa itu hormon? Hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin yang terdiri dari beberapa kelenjar dalam tubuh. Hormon ini memiliki peran penting dalam menunjang kinerja tubuh. Bagian di dalam tubuh yang termasuk dalam sistem endokrin dan memproduksi hormon adalah kelenjar hipotalamus, kelenjar hipofisis, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan kelenjar adrenal. Hipofisis atau biasa disebut dengan kelenjar pituari merupakan kelenjar kecil yang berada di rongga tulang pada basis otak. Kelenjar hipofisis ini sering dijuluki sebagai kelenjar master karena hormon yang disekresikan atau dikeluarkan olehnya mampu untuk mengatur fungsi sejumlah kelenjar dan hormon lain dalam tubuh. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3, yaitu lobus anterior, lobus intermedia, dan lobus posterior. Hipofisis anterior. Hipofisis anterior berasal dari jaringan epitel hipofisis embrionik. Hipofisis anterior ini menghasilkan hormon-hormon seperti hormon pertumbuhan, hormon prolaktin, hormon adrenokortikotropik, hormon tirotropik, hormon folikulostimulasi, dan hormon luteinisasi, di mana hormon-hormon tersebut mampu memengaruhi berbagai organ dan jaringan di dalam tubuh, termasuk tulang, otot, sistem reproduksi, kelenjar adrenal, dan tiroid. Hipofisis posterior. Hipofisis posterior berasal dari neuropitel hipotalamus embrionik, di mana kelenjar hipofisis posterior menyimpan dan melepaskan hormon oksitosin dan hormon antidiuretik atau vasopresin. Hormon-hormon tersebut mampu untuk memengaruhi rahim, payudara, ginjal, dan pengaturan tekanan darah. Saya Azela Amalia, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis hormon hipofisis interior. Yang pertama ada growth hormone. Growth hormone berasal dari sel somatotropik, fungsinya sebagai pertumbuhan tubuh dan menghambat insulin pada metabolisme karbohidrat dan lemak. Yang kedua ada hormon adrenokortikotropik. Hormon ini berasal dari sel kortikotropik, fungsinya sebagai merangsang produksi glikokortikoid dan androgen oleh korteks adrenal untuk mempertahankan ukuran zona vesikulata dan zona retikulus pada korteks. Yang ketiga ada thyroid stimulating hormone atau TSH. Hormon ini berasal dari sel gonadotropik, fungsinya sebagai merangsang produksi hormon tiroid oleh sel folikular tiroid untuk mempertahankan ukuran sel folikular. Yang keempat ada follicle stimulating hormone atau FSH. Follicle stimulating hormone berasal dari sel gonadotropes, fungsinya sebagai merangsang folikel perkembangan ovarium dan mengatur spermatogenesis dalam testis. Yang kelima ada luteinizing hormone. Luteinizing hormone berasal dari sel gonadotropes, fungsinya menyebabkan ovulasi dan pembentukan corpum luteum dalam ovarium, yaitu untuk merangsang produksi estrogen dan progesteron oleh ovarium, dan juga merangsang produksi testosteron oleh testis. Yang terakhir ada prolaktin. Prolaktin berasal dari sel laktotropik mamotropik IGF, fungsinya yaitu merangsang produksi dan sekresi air susu. Selanjutnya, saya Laura Putri Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon hipofisis posterior. Hormon hipofisis posterior terbagi menjadi 2, yaitu hormon oksitosin dan antidiuretik hormon atau ODH.
Hormon oksitosin. Oksitosis berasal dari sel neurosekretory dan disintesis dalam nukleus paraventricularis. Fungsinya adalah untuk merangsang ejeksi air susu dari payudara dan kontraksi rahim. Yang kedua ada antidiuretik hormon atau ADH. Antidiuretik berasal dari sel neuroendokrin. Fungsinya dari hormon antidiuretik adalah meningkatkan reabsorpsi air oleh ginjal dan menimbulkan vasokonstriksi serta peningkatan tekanan darah. Selanjutnya ada hormon yang bekerja dalam lambung dan ginjal. Yang pertama ada hormon gastrin. Hormon gastrin disekresi saat terjadi rangsangan seperti makanan, contohnya protein, kafein, cabai merah oleh sel G di dalam antrum lambung. Fungsinya sebagai perangsangan sekresi HCl di lambung dan perangsangan pertumbuhan mukosa lambung. Yang kedua ada hormon renin. Hormon renin disekresi oleh ginjal bila tekanan arteri turun sangat rendah melalui mekanisme sistem renin-angiotensin. Sistem ini mengatur tekanan darah, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta resistensi pembuluh darah sistemik. Selanjutnya, saya Lupita Anggriana akan melanjutkan penjelasan hormon yang bekerja di dalam ginjal. Yang ketiga itu ada eritropoietin. Eritropoietin dihasilkan oleh ginjal yang berfungsi untuk meningkatkan produksi eritrosit. Yang keempat yaitu ada kalsitriol. Kalsitriol juga dihasilkan oleh ginjal yang berfungsi untuk meningkatkan absorpsi kalsium dan mineral tulang. Kemudian ada hormon atrial natriuretic peptide atau ANP. ANP ini dihasilkan pada hormon jantung yang gen dan reseptornya banyak terdapat di dalam tubuh. Fungsi utamanya adalah menurunkan tekanan darah dan mengontrol homeostasis elektrolit. Kemudian ada hormon leptin. Hormon leptin ini dihasilkan oleh sel lemak atau sel adiposa dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk membantu mengatur keseimbangan energi dengan menekan rasa lapar. Mungkin itu saja video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah menonton teman-teman.